Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati dengan NIM 2407050044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya di yang bab ke-10 yang berjudul kriptografi dan PKI. Yang pertama ada pendahuluan. Pengantar kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni menyajikan informasi untuk melindungi data dari akses tidak sah (PKI) atau Public Key Infrastructure, menyediakan kerangka kerja untuk manajemen kunci dan sertifikat digital. Peningkatan keamanan di era digital, perlindungan informasi menjadi sangat krusial. Ancaman siber terus berkembang, sehingga diperlukan teknik pengamatan data yang handal untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Selanjutnya ada enkripsi, proses perlindungan informasi. Kriptografi adalah ilmu yang menyediakan data untuk melindungi informasi yang sensitif. Proses enkripsi mengubah plaintext atau teks asli menjadi cryptable teks tersandi yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Penerapan enkripsi sangat luas dalam kehidupan digital modern, termasuk pengamatan email, transaksi web, banking, dan platform e-commerce untuk menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya ada enkripsi simetri dan asimetri. Di sini ada dua enkripsi simetri. Yang pertama ada menggunakan suatu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Kelebihannya proses cepat dan efisien untuk data besar. Kekurangannya yaitu distribusi kunci menjadi tantangan keamanan, contohnya seperti AES dan DES dan 3DES. Yang kedua ada enkripsi asimetri. Menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privasi. Kelebihannya yaitu distribusi kunci lebih aman, mendukung tanda tangan digital. Kekurangannya proses lebih lambat dibanding simetri, contohnya RSA, ACC, dan DSA. Selanjutnya ada fungsi kriptografi dan PKI. Autentikasi, memastikan identitas pengirim dan penerima data adalah benar. Proses verifikasi menggunakan sertifikat digital dan kunci kriptografi untuk mencegah pemalsuan identitas. Selanjutnya ada integritas non-repudiation, menjamin data tidak diubah selama transmisi, menggunakan fungsi dan utama mendeteksi perubahan dan non-repudiation, memastikan pengiriman tidak dapat menyangkal pengiriman. Selanjutnya ada kontroversi Government Action to Key atau GAK. Government Action to Key adalah kebijakan yang memungkinkan pemerintah mengakses kunci enkripsi pengguna. Kontroversi utama meliputi potensi pelanggaran privasi individu, risiko menyalahgunakan akses oleh pihak berwenang, dan kerentanan keamanan jika kunci jatuh ke tangan yang salah. Dampaknya signifikan terhadap kepercayaan pengguna terhadap sistem aplikasi. Kemudian ada pengenalan CryptHealth.
CryptHear adalah algoritma matematika yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Terdapat dua kategori utama, yaitu yang pertama ada classical CryptHear, substitution CryptHear atau mengganti karakter, dan transportation CryptHear, mengubah posisi karakter. Yang kedua adalah ada modern CryptHear, block CryptHear atau memproses blok data tetap, dan stream CryptHear, yaitu memproses bit per bit secara kontinu. Selanjutnya ada CryptHear Symmetry atau DES vs AES. AES atau Data Encryption Standard, ukuran blok seperti 64 bit, panjang kunci 54 bit, 56 bit, dan jumlah putarannya sekitar 16 putaran. Kelemahannya rentan terhadap serangan blind force. Status sudah dianggap tidak aman untuk aplikasi modern. AES atau Advanced Encryption Standard, ukuran blok sekitar 128 bit, panjang ukurannya sekitaran 128 sampai 192 256 bit. Jumlah putaran sekitaran 10 sampai 14 putaran. Keunggulannya yaitu lebih aman dan lebih cepat. Penggunaan VPN enkripsi file aplikasi militer. Selanjutnya ada CryptHear lainnya seperti RC4 atau RC5 dan RC6. Sistem CryptHear, stream CryptHear yang sangat cepat dan sederhana, namun memiliki kerentanan keamanan yang signifikan. Tidak lain merekomendasikan untuk aplikasi keamanan modern karena celah pada protokol web dan WPA. Block CryptHear. Block CryptHear dengan ukuran blok variabel sekitaran 32 sampai 128 bit dan fitur rotasi data yang unik, mendukung kunci hingga 2040 bit, memberikan fleksibilitas dan keamanan yang lebih baik dari RC4. Block CryptHear. Pengembangan dari RC5 dengan blok 128 bit dan 4 register kerja, menawarkan keamanan lebih tinggi dengan operasi perkalian integrasi tambahan menjadi finalis kompetisi AES. Kemudian ada algoritma digital signature atau DSA dan RSA. DSA atau sering disebut dengan digital signatural algoritma. Yang pertama ada dirancang khusus untuk tanda tangan digital, kemudian ada pengguna kunci privasi untuk membuat signatural, kemudian ada verifikasi dilakukan dengan kunci publik standar Unix atau autentikasi dokumen. Yang terakhir ada tidak dapat digunakan untuk enkripsi data. Sedangkan RSA atau reverse smear algorithm
Ada algoritma serbaguna, enkripsi atau tanda tangan. Yang kedua ada kunci publik untuk enkripsi, privasi untuk deskripsi. Yang ketiga ada digunakan di HTTPS, VPN dan email aman. Yang keempat ada ukuran kunci sekitaran 2048 sampai 4096 bit untuk keamanan optimal. Yang terakhir ada standar industri untuk komunikasi terenkripsi. Selanjutnya ada algoritma HARS MD5, MD6 dan SHA. MD5 algoritma harsh dan cepat namun memiliki kelemahan choice reliability, menghasilkan output 128 bit, tidak direkomendasikan untuk aplikasi keamanan kritis. MD6 dirancang untuk computing dan big data, lebih fleksibel dengan panjang output yang dapat disesuaikan, cocok untuk aplikasi modern dengan kebutuhan skalabilitas tinggi. SHA sering SHA 1 sudah tidak direkomendasikan karena kerentanan SHA 2 SHA sampai 256, SHA sampai 512 menjadi standar industri. SHA 3 menggunakan struktur kecak untuk keamanan lebih tinggi. Kemudian ada HMAC, autentikasi berbasis hash. Menggabungkan kunci rahasia dengan data sebelum proses hashing dilakukan. Metode ini menggunakan 2 tahap hashing untuk memastikan integritas dan autentikasi pesan secara bersamaan. HMAC banyak diterapkan dalam protokol keamanan seperti SSL, TLS, IP serta autentikasi API untuk melindungi komunikasi data. Kemudian ada cryptography tool hash calculator. MD5 kalkulator menghitung hash MD5 untuk verifikasi integritas file dengan antarmuka sederhana. Hash my file. Tool Windows untuk menghitung MD5, SHA1 dan CRC32 dari banyak file sekaligus. Kemudian ada cryptography tool, encryption tool. Enkripsi teks sederhana dengan password ideal untuk pesan rahasia. Enkripsi file Windows menggunakan algoritma AES 256 terintegrasi dengan klik kanan. Solusi enkripsi tingkat lanjut mendukung AES bluffing dan triple DES untuk keamanan maksimal. Kemudian ada digital signature dan PKI. Tanda tangan digital menggunakan enkripsi nilai hash dengan kunci privat. Pengirim penerima memverifikasikan pengguna kunci publik mengirim algoritma untuk meliputi DSA, digital signature algorithm, RSA dan ECDSA. Menerapkan menyata e-faktor pajak, sistem e-voting dan dokumen elektronik resmi pemerintah. Kemudian ada komponen dan siklus PKI.
Ada 3 komponen dan siklus PKI. Yang pertama ada CA, RA, VA. CA menerbitkan sertifikat digital, Recreation Authority. RA memverifikasi identitas pemohon dan validator autentik. VA memverifikasikan status sertifikat menjadi standar industri. Siklus hidup sertifikat. Sertifikat digital memiliki siklus hidup lengkap, membuat industri ke pengguna, pembaruan sebelum kadaluarsa, dan pencabulan jika terjadi kompromi keamanan. Selanjutnya ada studi kasus PKI di internet blocking. SSL atau TLS mengamankan transaksi perbankan online dengan mendeskripsi komunikasi antar browser dan server bank. PKI memastikan kerahasiaan data nasabah, integritas transaksi, dan autentikasi identitas bank melalui sertifikat digital dan diverifikasikan oleh sertifikat autentri terpercaya. Kemudian dari PPT ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya kriptografi adalah fondasi keamanan digital modern. Inskripsi, simetri, dan asymmetry berbagai chipher seperti AES dan RSA serta toll hash dan inskripsi berperan penting dalam melindungi data. PKI dengan komponen CA, RA, dan sertifikat digital memastikan autentikasi dan integritas komunikasi untuk keamanan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.